Kalau kamu berpikir bahwa kamu miskin, salah men. Kamu tuh kaya sebenarnya, tapi bukan dari isi dompetmu, melainkan dari kamu punya data. Ya, walaupun akhirnya dari data itu yang nikmatin kekayaannya bukan kamu ya. Dulu orang berebut tentang emas, batu bara, minyak, dan sumber daya yang lainnya. Tapi sekarang di era kemajuan teknologi dan AI, yang direbutin bukan sesuatu yang ditambang dari inti bumi, dari perut bumi lagi, melainkan apa yang kamu punya, yaitu data pribadimu. Iya, dari dirimu. Bukan cuma tentang KTP, bukan cuma tentang paspor, tapi dari semua yang kamu lakuin di internet. Mulai dari kamu scroll, apa yang kamu sukai, apa yang kamu tonton lama, dan lain sebagainya. Apa yang kamu komen, apa yang kamu beli, semua itu jadi data untuk mereka. Semua itu dikumpulin, diproses, dan akhirnya dijual. Mungkin kamu berpikir, ah nggak mungkin nyampe ada kayak gitu. Hey man, sekarang mereka ngumpulin semua data, semua kebiasaan kamu, mereka bisa jadi miliarder, bisa jadi triliuner. Sedangkan kamu nggak sadar bahwa datamu dipakai atau disalahgunain sama pihak lain. Ini bukan teori lagi, ini kenyataan. Karena sekarang dunia masuk di era baru. Era di mana manusia bukan cuma pengguna teknologi, melainkan komoditasnya. Data manusia itu apa sih? Simpelnya ya, semua informasi tentang kamu, mulai dari nama kamu, alamat kamu, nomor handphone, WhatsApp, terus email, dan kebiasaan kamu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu belanjain dari internet, semuanya itu termasuk data kamu. Dan di era sekarang, data itu lebih mahal ketimbang emas. Kenapa? Karena dari situ perusahaan bisa tahu bahwa kamu tuh suka apa, kamu kebiasaannya gimana. Terus mereka bisa tahu nih iklan apa yang ngebuat kamu tuh tertarik untuk beli produk mereka. Menurut World Economic Forum, data sekarang udah disebut sebagai new oil, bahan bakar ekonomi digital. Dan nilainya pasar data digital diperkirakan mencapai 300 miliar US dollar, men. Dan yang bikin ngeri apa? Kamu ngasih semua data itu gratis. Dari apa? Dari kamu daftar di aplikasi-aplikasi yang katanya gratis, ada di Play Store, ada di App Store. Kamu ngisi-ngisi forum yang form yang nggak jelas, kamu nggak tahu juga. Semua itu data yang kamu kasih secara gratis, atau bahkan kamu nge-share KTP kamu, SIM kamu, paspor kamu di internet. Data sekarang bukan cuma soal teknologi, men, melainkan soal ekonomi dan juga kekuasaan. Negara manapun yang bisa nguasain data itu, dia bisa ngarahin ekonomi dan arah suatu negara yang data penduduknya mereka pegang. Makanya sekarang itu ada namanya perang digital, men. Larangan aplikasi, undang-undang perlindungan data. Karena apa? Karena sekarang data manusia itu jadi komoditas baru. Sekarang kamu udah tahu nih bahwa data kamu itu penting, men. Sekarang pertanyaannya nih, siapa yang ambil dan pakai data kita? Yang mengambil yang pasti itu aplikasi-aplikasi yang kamu pakai. Bisa Meta, bisa TikTok, bisa YouTube, dan lain sebagainya. E-commerce, dan lain sebagainya. Bahkan aplikasi pinjol, aplikasi game, aplikasi edit video, dan lain sebagainya, semua minta akses ke data kamu. Minta akses kontak kamu, minta akses kamera kamu, minta akses mikrofon kamu. Terus mereka kasih syarat dan ketentuan yang panjang banget yang nggak mungkin kamu baca. Menurut data dari Kemenkominfo, lebih dari 90% aplikasi itu gunain data kamu tanpa kamu sadar. Dan cara mereka ambil data itu nggak kelihatan. Kamu kalau nginstal aplikasi pasti kan muncul izinkan. Kalau kamu tolak pasti aplikasinya nggak bisa keinstal. Nah, itu salah satu cara mereka. Mereka tuh kayak izin ke kamu untuk minta kuncinya dan sama kamu dikasih nih kunci rumahku. Jadi dia bisa bebas keluar masuk rumah kamu, ngecek lemari kamu, ngecek berangkas kamu, ngecek sesuatu yang paling berharga dari kamu.
Kamu browsing sesuatu di Google, mereka simpen. Kamu nonton video short lah ya, lebih dari 30 detik dan kamu like, mereka juga simpen. Terus kamu ngisi form pinjaman, terus akhirnya kamu batalin nih. Hey, datanya udah dikoreksi sama mereka. Semuanya dikumpulin jadi satu sebagai data digital kamu. Lalu dari data itu diapain? Data itu bisa dijual ke eh, perusahaan-perusahaan iklan, broker-broker data, bahkan ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Dan itu semua bukan konspirasi, melainkan kenyataan sekarang bahwa data kamu dijual belikan di luar sana. Dan kamu gimana? Kamu cuma dapet iklan diskon, terus iklan tiap hari, terus dapet SMS dari pinjol padahal kamu nggak pernah ngajuin apa-apa. Itu yang kamu dapetin, sedangkan orang lain yang punya data kamu, mereka dapet cuan. Jadi kamu masih nih nganggep data kamu nggak seberharga itu. Sekarang kamu udah ngerti kan bahwa data kamu itu kayak emas. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara data kamu diolah dan menjadi uang? Perusahaan-perusahaan besar kayak Meta, kayak TikTok, Google, dan lain sebagainya, mereka ngumpulin data kamu bukan cuma buat seneng-seneng doang. Mereka jual data kamu ke pihak ketiga kayak perusahaan-perusahaan iklan. Dan nggak mungkin informasi ini di-share secara terbuka dari perusahaan-perusahaan itu, men. Data yang mereka jual dan dibeli sama perusahaan iklan dijadikan sebuah iklan nantinya yang secara personal nyentuh ke kamu. Yang tujuannya apa? Biar kamu beli barangnya, biar kamu ngerasa percaya sama produknya. Misalnya gini nih, kamu coba lagi browsing di Google ya, kamu pengen cari baju baru, baju lebaran atau baju kaos model kayak gini. Aku yakin nggak lama kemudian ketika kamu buka sosial media lain, entah Instagram, entah TikTok, kamu juga akan dikasih iklan tentang sesuatu yang kamu cari di Google. Itu semua bukan kebetulan. Itu berarti data kamu udah dimilikin sama mereka dan mereka tahu apa yang sedang kamu cari, makanya mereka kasih nih rekomendasi buatmu, beli 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 barang dari tempatku aja. Ibaratnya kayak gitu, men. Semua aktivitas pergerakan kamu di dunia digital itu jadi produk buat mereka. Dan di situ kamu nggak sadar mereka semua aktivitas atau pergerakan kamu di dunia digital semuanya direkam dan dijadikan data, habis itu dijual sebagai produk. Di situ kamu nggak sadar, kamu biasa aja tapi ada pihak lain yang jadi kaya karena ngejual data kamu. Menurut data dari Statista 2023, pasar iklan global tembus sampai 500 US dollar. 500 miliar US dollar maksudnya. Dan sebagian uang itu didapat dari mana? Dari data yang secara cuma-cuma kamu berikan kepada mereka. Tapi jangan salah, ini bukan cuman soal iklan, men. Data yang mereka punya itu bisa dikasih untuk ngebelajarin AI yang kemudian bisa digunakan ke berbagai layanan maupun produk. Yang dimana mereka jual dengan harga yang mahal lagi-lagi ke kita. Misalnya, kamu ngasih wajah kamu ke aplikasi edit foto secara online lah. Nah, data itu bisa mereka gunain dan mereka jual ke perusahaan-perusahaan yang lagi ngembangin pengenalan wajah. Data kamu bisa digunain untuk mengidentifikasi kamu di tempat umum, padahal kamu nggak ngasih izin itu. Kamu pernah lihat film-film detektif-detektif Amerika nggak? Yang lagi nyari orang. Nah, mereka kan biasanya cuma punya foto, terus masukin ke komputer dan ngidentifikasi orang yang ada di kota itu kan. Nah, wah, penjahat ini lewat deh, jalan ini menuju jalan ini. Kamu pernah lihat itu nggak? Itu bisa terjadi di dunia nyata. Sekarang kamu udah paham kan bahwa data kamu itu berharga. Tapi ada yang lebih ngeri lagi nih. Banyak negara-negara yang udah turun tangan untuk melakukan ini. Kenapa? Karena data itu senjata. Negara yang bisa ngontrol data itu bisa jadi mereka bisa ngarahin pergerakan dunia. Coba lihat Cina misalnya. Dia punya sistem pengawasan digital yang nge-tracking semua aktivitas rakyatnya. Dia pakai CCTV maupun
teknologi pengenalan wajah untuk tahu nih aktivitas apa yang dilakuin rakyatnya. Dan jangan lupa, Amerika dan Eropa, mereka punya regulasi khusus untuk melindungi data dari rakyatnya. GDPR di Eropa misalnya, mereka punya aturan ketat tentang bagaimana perusahaan mengelola data dari karyawannya. Di sisi lain, Amerika lebih bebas, tapi mereka juga nggak kalah kuat untuk pengolahan data agar mereka tuh bisa jadi penguasa dunia, bisa ngarahin dunia ini kemana dan penguatan ekonomi mereka. Tapi yang lebih menarik lagi, negara-negara kecil dan negara-negara berkembang kayak Indonesia sekarang udah mulai paham nih tentang pentingnya data diri manusia itu. Makanya banyak undang-undang yang sekarang baru dibuat. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa? Karena data sekarang bukan cuma masalah milik pribadi lagi, tapi masalah kedaulatan digital. Coba kamu bayangin negara yang bisa ngendaliin data yang besar, mereka punya kekuatan di bidang ekonomi dan juga militer. Bayangin deh, negara yang punya kekuatan untuk mengolah data yang besar, mereka punya kekuatan di bidang ekonomi dan juga militer. Mereka bisa ngatur tentang keputusan politik, alur perdagangan internasional, bahkan ngatur opini publik. Contoh nyatanya, saat kita pandemi kemarin, negara-negara yang bisa ngolah data, yang punya kekuatan data, mereka bisa nentuin negara mana yang bisa dapat vaksin lebih dulu, negara mana yang dapat vaksinnya agak nanti, terus vaksin ini untuk negara mana, vaksin ini untuk negara mana. Itu cuma contoh kecil aja, men. Dan ada yang lebih bahaya lagi. Negara-negara lain bisa memata-matai negara saingannya atau negara yang dianggap punya potensi besar. Makanya kayak Amerika, mereka khawatir dengan negara-negara yang berkembang, punya sumber daya melimpah, dan lain sebagainya. Makanya Amerika bisa mantau semua negara. Ingat Indonesia dikasih pajak tertinggi di Asia Tenggara? Terus setelah tahu semua itu, apa sih dampaknya buat kita rakyat kecil? Sederhananya, kita cuma jadi sasaran empuk. Data yang kita kasih secara cuma-cuma, entah lewat aplikasi edit video, edit foto, sosial media, pinjol, e-commerce, dan lain sebagainya, bisa jadi digunakan untuk kegiatan atau hal jahat. Contoh yang sering nih, data kita bisa disalahgunakan, bisa buat penipuan digital, penipuan online. Misalnya nih, ada tiba-tiba orang tengah malam nelpon kamu ngasih tahu bahwa anakmu yang lagi di kota A kena ketangkep polisi, kecelakaan dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa anaknya itu namanya Andi. Dia lagi ada di Jogja, sedangkan orang tuanya lagi ada di Lampung. Nah, penipuan online ini tahu, oh ini anaknya lagi di Jogja, orang tuanya lagi di Lampung nih. Nah, ini salah satu contoh kecil. Yang lebih parah lagi, data kamu bisa digunain untuk ngajuin pinjaman online tanpa kamu sadari dan tagihannya masuk ke kamu. Jadi hati-hati buat kamu yang nge-share KTP, SIM, paspor bahkan ke digital, ke story, ke sosial media dan lain sebagainya. Selain itu, algoritma dan iklan digital bisa bikin kita jadi kecanduan. Bahkan bisa jadi tempat manipulasi. Kamu lihat iklan di feed kamu, lama-lama kamu ngerasa, "Wah, ini barangnya emang harus kubeli deh." Itu bukan kebetulan. Mereka ngumpulin semua data kamu, bukan cuman untuk ngejual produk, tapi bikin pengaruh juga. Dan ada namanya footprint, itu sesuatu yang lebih ngeri lagi men, karena data digital kita nggak bisa hilang. Setiap klik, setiap like, setiap share, setiap komen, semuanya ada dan terkumpul. Itu semua bisa dijadiin untuk ngenalin kamu, untuk ngikutin kamu, bahkan ngelakuin sesuatu yang nggak kamu suka. Ini bukan cuma soal privasi lagi, tapi keamanan digital kita. Jadi udah mulai saatnya nih buat kamu jaga data diri kamu. Jadi udah mulai saatnya nih kamu jaga data pribadi kamu. Kamu harus tahu apa aplikasi yang harus kamu izinkan dan yang enggak usah kamu izinkan. Kamu harus mulai aware apa yang kamu share ke internet, apapun itu. Jadi apa yang kamu share nanti enggak jadi
senjata buat ngelawan kamu sendiri malahan. Dan kalau kamu ngerasa videoku ini bisa sangat bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Bye-bye.